Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai refleksi dan roadmap keberlanjutan Community Based Ecotourism atau CBET digital sosial pada Desa Wonokerso, Kabupaten Malang. Adapun kita mengingat kembali mengenai latar belakang Desa Wonokerso dan juga ekoturism, di mana Desa Wisata Wonokerso terletak di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, posisinya lebih strategis dengan akses yang mudah dari kota Malang. Tidak hanya itu, desa ini dikelilingi oleh persawahan, kebun kopi, dan juga aliran sungai yang alami, dengan pemandangan yang menjadi daya tarik utama. Untuk kekayaan budaya, tradisi lokal masih terjaga dengan baik. Untuk kesenian dan juga kuliner tradisional menjadi nilai tambah wisatawan. Adapun konsep dari Community Based Ecotourism atau CBET, yaitu keterlibatan komunitas seperti masyarakat lokal menjadi perencana, pelaksanaan, dan juga penerima manfaat utama dari kegiatan ekowisata. Tidak hanya itu, aktivitas wisata dirancang dengan prinsip ramah lingkungan, pelestarian alam yang masih menjadi prioritas utama. Untuk pendapatan dari wisata didistribusikan secara adil, usaha kecil lokal mendapatkan dukungan untuk berkembang dari pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, pertukaran pengetahuan antara dua arah, antara masyarakat lokal dan juga pengunjung, di mana wisatawan diajak untuk memahami kearifan lokal. Transformasi digital di sektor wisata yang melibatkan berbagai macam hal, diantaranya cloud teknologi yang merupakan data terpusat untuk pengelolaan data wisata. Yang kedua, ada platform digital, di mana platform tersebut merupakan aplikasi pemandu wisata secara virtual. Yang ketiga, media sosial untuk promosi wisata lewat konten kreatif sejak infrastruktur dasar, penguatan jaringan internet di desa. Desa Wonokerso menerapkan konsep digital sosial agrotourism 5.0 yang menggabungkan teknologi cloud dengan kearifan lokal untuk pengalaman yang lebih baik lagi. Adapun perjalanan Community Based Ecotourism CBET di Desa Wonokerso yang pertama pada tahun 2020 dimulai dari diskusi kelompok kecil masyarakat tentang potensi desa. Kemudian selanjutnya pada tahun 2021 terbentuknya kelompok sadar wisata dengan dukungan BUMDes. Pada tahun 2022 berkolaborasi akademisi dengan Universitas Negeri Malang untuk melakukan riset dan juga pengembangan, serta pada tahun 2023 dengan pendanaan sebanyak 50 juta untuk pengembangan digitalisasi infrastruktur wisata. Adapun evaluasi dari dampak Community Based Ecotourism digital diantaranya adalah pertumbuhan jumlah wisata dalam 1 tahun pada tahun 2023 naik hingga 32%. Tidak hanya itu, jumlah UMKM baru yang terlibat dalam ekosistem wisata pada Community Based Ecotourism ini mencapai 15 usaha lokal, serta peningkatan pendapatan pada sektor wisata mencapai 25% dari pendapatan BUMDes. Tidak hanya itu, jumlah aplikasi dan juga sistem telah diimplementasikan sebanyak 5 platform digital. Adapun tantangan dari aspek sumber daya manusia, yaitu yang pertama kesenjangan digital, di mana perbedaan kemampuan digital antara generasi muda dan juga senior perlu pendekatan inklusif untuk semua kelompok umur. Yang kedua, kebutuhan pelatihan, di mana minimnya pengetahuan tentang strategi pemasaran digital dan juga pengelolaan konten wisata modern. Yang ketiga, resistensi perubahan sebagai masyarakat masih nyaman dengan cara tradisional, sehingga perlu pendampingan untuk adaptasi teknologi. Yang keempat, keberlanjutan kapasitas mengenai tantangan untuk memastikan transfer pengetahuan berlanjut di komunitas setelah program pelatihan selesai. Adapun tantangan infrastruktur digital mengenai koneksivitas internet di mana jaringan belum merata di seluruh area wisata. Yang kedua, infrastruktur cloud untuk penyimpanan data masih terbatas. Yang ketiga, pengembangan aplikasi yang masih membutuhkan aplikator khusus untuk kebutuhan lokal, saja sumber listrik
di mana kebutuhan energi stabil untuk perangkat digital. Tantangan infrastruktur ini menjadi fokus utama dalam mengembangkan JPIT. Solusi inovatif seperti ini energi terbarukan sedang dipertimbangkan juga oleh berbagai macam lini kepentingan seperti pemerintah, perusahaan swasta, dan lain sebagainya. Adapun ancaman sosial dan juga lingkungan yaitu mengenai komersialisasi budaya, limbah digital dari peningkatan sampah elektronik dari perangkat yang tidak terpakai, ketergantungan teknologi yang hilang nilainya untuk interaksi langsung secara penduduk dengan wisatawan, serta infrastruktur baru dapat mengancam jika ekosistem alami tidak direncanakan dengan baik. Adapun peluang kolaborasi dan juga inovasi pada riset akademisi berkolaborasi dengan Universitas Negeri Malang untuk membuka peluang riset berkelanjutan. Kemudian kolaborasi dengan startup lokal untuk inkubasi startup teknologi berbasis komunitas, hybrid smart system untuk mengembangkan sistem cerdas dan juga melakukan kearifan lokal dengan teknologi, serta edutech untuk platform pembelajaran digital untuk wisata edukasi. Adapun berlanjutan Community Based Ecotourism atau CBET Wonokerso pada tahun 2030, 100% pengembangan ekonomi berbasis Community Based Ecotourism didistribusikan keuntungan secara merata oleh mendapatkan manfaat oleh warga setempat, zero waste tourism dan juga program konservasi digital untuk memonitoring lingkungan berbasis teknologi. Kemudian desa wisata Wonokerso sebagai pusat edukasi, laboratorium ekowisata, serta edukatif berbasis teknologi digital, serta terhubung dengan jaringan ekowisata internasional untuk menjadi model percontohan nasional. Adapun pilar roadmap pada penguatan sumber daya digital yaitu dengan program pelatihan digital sosial yang dirancang dengan pendekatan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan universitas dan teknopreneur akan mempercepat transfer pengetahuan. Untuk pilar roadmap pada digitalisasi produk layanan, di antaranya dokumentasi digital semua produk dan juga promosi wisata, platform jual beli produk lokal yang ada di desa, booking online untuk pengalaman wisata, serta transaksi non tunai untuk semua layanan. Tidak hanya itu, pilar roadmap pada infrastruktur teknologi. Pada fase pertama, konektivitas dasar untuk pemasangan WiFi di titik-titik strategis desa. Fase yang kedua untuk pemantauan digital, implementasi IoT untuk memonitor lingkungan. Fase yang ketiga, integrasi penuh, di mana cloud system integrasi untuk seluruh operasional. Adapun pilar roadmap pada promosi jaring digital, di mana platform yang digunakan di antaranya ada Instagram, TikTok, YouTube, dan juga website yang memiliki jenis konten yang preferensi konten yang berbeda, yaitu seperti visual reels, video pendek edukatif, serta dokumenter tutorial, hingga informasi yang komprehensif. Ada yang selanjutnya dapat kita bahas mengenai pilar roadmap pada konservasi dan juga green practice. Dibagi menjadi 3 mengenai sistem monitoring limbah digital, di mana aplikasi pelacakan pengolahan sampah dan juga daur ulang secara real time tentang pengurangan dampak lingkungan, energi terbarukan seperti panel surya untuk mendukung infrastruktur digital, serta edukasi konservasi untuk interaktif. Kesimpulan dari pembahasan pada kali ini yaitu JPIT dapat menjadi percontohan digital sosial. Pertumbuhan ekonomi sebanyak 50% terjadi peningkatan pendapatan komunitas, pelestarian nilai lokal melalui teknologi, serta keseimbangan alam dan juga kemajuan digital untuk masyarakat sekitar. Desa Wonokerso berpotensi menjadi bukti nyata bahwa teknologi digital dan juga kearifan lokal dapat berjalan selaras. Adapun proyek ini akan menciptakan model ekowisata berkelanjutan yang dapat diadaptasi di seluruh Indonesia.
Sekian pembahasan materi pada kali ini. Atas segala macamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.